Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas isu kemiskinan. Jadi kemiskinan itu merupakan indikator apakah pembangunan itu berhasil kita jalankan atau tidak. Jadi semakin banyak orang miskin ini menandakan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dijalankan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar supaya pembangunan itu bisa menurunkan angka kemiskinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isu sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini sangat penting, bukan hanya menjadi sasaran dari pembangunan, tapi diharapkan dia menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, SDM yang berkualitas bagus, dia bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga pencapaian pelaksanaan pembangunan itu bisa diwujudkan dengan baik. Nah, di dalam isu SDM ini kita akan membahas pengertian dari sumber daya manusia itu sendiri, kemudian sejarah pembangunan sumber daya manusia SDM, kemudian karakteristik pembangunan berbasis SDM, peluang dan tantangan pembangunan berbasis SDM. Apa itu sumber daya manusia? Sebelum mengulas mengenai sumber daya manusia, human resource, terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya, resource. Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai potensi dalam kehidupan. Potensi tersebut bisa dari suatu unsur atau materi tertentu. Sumber daya dapat bersifat fisik dan non-fisik. Jadi sumber daya bisa fisik, non-fisik. Fisik itu seperti sumber daya alam, sumber daya pertambangan, dan non-fisik tentu kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Lazimnya sumber daya dikontrol oleh pihak lain. Salah satu sumber daya yang memiliki kontrol pada dirinya sendiri adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya alam itu dikontrol oleh pihak lain, tetapi sumber daya manusia yang mengontrol adalah manusia itu sendiri. Nah, sumber daya manusia, human resource, didefinisikan sebagai sumber daya yang berupa dan berasal dari manusia. Sumber daya manusia sering juga disebut sebagai modal insani. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang dapat mengambil keputusan. Selain itu, sumber daya manusia dapat pula mengontrol sumber daya lainnya, sehingga dapat menunjukkan kinerja dan kemampuan dalam menganalisis masalah yang tengah dihadapi. Jadi sumber daya manusia ini sangat penting dibandingkan dengan sumber daya yang lainnya. Sumber daya manusia juga didefinisikan sebagai satu-satunya sumber daya memiliki akal, perasaan, karya, keterampilan, keinginan, dorongan, dan pengetahuan. Jadi kalau sumber daya lainnya itu benda mati, tetapi kalau sumber daya manusia hidup. Nah, potensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia penting untuk dilakukan guna mengontrol kemampuan pikir dan rasa dari individu ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia juga dijelaskan sebagai sesuatu yang berasal dari manusia-manusia yang memiliki kekuatan yang dapat dimaksimalkan
Untuk itu sumber daya manusia memiliki 4 faktor menurut Edi, yaitu pertama, sumber daya manusia memiliki tingkat strategi yang didasarkan pada 3 hal, yaitu visi, misi, dan sasaran organisasi. Jadi SDM dia bisa membuat strategi untuk pencapaian sesuatu yang direncanakan di masa yang akan datang, berupa visi, misi, dan sasaran organisasi. Yang kedua, memiliki faktor internal, yaitu kualifikasi atau kualitas SDM, aktivitas SDM, aset, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, memiliki faktor eksternal, berupa faktor politik, budaya, demografis, teknologi, perubahan sosial yang dapat dikontrol dan mempengaruhi faktor internal dari SDM itu sendiri. Jadi SDM itu ini memiliki faktor internal dan juga eksternal. Dan yang keempat, memiliki faktor organisasional, seperti terdapat struktur kehidupan bermasyarakat, strategi perusahaan, budaya perusahaan, dan manajemen sumber daya manusia sebagai strategi. Jadi ada 4 hal ini yang perlu dimaksimalkan dalam sumber daya manusia, yaitu tingkat strategi, faktor internal, eksternal, dan faktor organisasional. Sejarah pembangunan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia dapat juga didefinisikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Bersumber dari pemahaman manusia bahwa sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari manusia lain. Untuk itu, memberdayakan diri sendiri dan lingkungan serta orang lain penting untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejarah manajemen SDM tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Pada tahun 1776 terjadi sebuah doktrin ekonomi klasik yang ditulis dan diterbitkan oleh Adam Smith berjudul The Wealth of Nations. Pada buku tersebut Smith menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai keunggulan ekonomis bagi suatu komunitas dan organisasi, maka dibutuhkan strategi dalam pembagian kerja yang rinci terhadap tugas dan pekerjaan yang spesifik dan berulang-ulang guna mencapai tujuan ekonomis yang diinginkan. Nah, dari ini doktrin ekonomi yang disampaikan oleh Adam Smith. Jadi harus ada spesialisasi sehingga menjadi apa yang menjadi tujuan dari industri atau apa yang diproduksi itu bisa lebih maksimal. Kalau sebelumnya produksi itu satu orang bisa menguasai beberapa bidang, maka dengan Adam Smith ini ada spesialisasi. Jadi yang menguasai bidang SDM misalnya, dia hanya fokus di SDM, bukan anggaran. Nah, jadi harus ada spesialisasi. Selanjutnya, revolusi industri terjadi di dunia, seperti revolusi industri di Inggris, menjadi permulaan dari diperlukannya manajemen sumber daya manusia, yang kemudian diterapkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu sejarah. Berbagai revolusi industri di dunia sampai saat ini, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0 yang menjadi bentuk sejarah dari perkembangan manajemen SDM di dunia. Jadi kita ketahui revolusi industri itu kalau dulu
industri itu digerakkan dengan tenaga manusia. Kemudian di industri 1.0 itu ditemukan mesin uap atau kereta uap untuk menggerakkan industri itu sendiri. Nah, setelah itu ditemukan lagi dengan SDM yang semakin baik, ditemukan listrik. Nah, ini dikenal dengan 2.0. Nah, berjalannya waktu dengan peningkatan kompetensi SDM, maka ditemukan komputer atau robot. Ini dikenal sebagai revolusi industri 3.0. Dan yang terakhir, dengan kompetensi SDM yang luar biasa, ini ditemukan internet yang kita kenal dengan 4.0. Pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia yang tepat guna mampu menghasilkan kinerja besar hanya dengan beberapa individu. Contohnya banyak industri pada pabrik-pabrik produk rumah tangga, seperti pabrik peniti yang mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari yang hanya dikerjakan atau dihasilkan dari 10 orang. Nah, jadi ini dengan peningkatan kualitas SDM, 10 orang dalam sehari itu bisa menghasilkan 48.000 bila dibandingkan kalau tidak ada spesialisasi. Adanya revolusi industri ini telah melahirkan perubahan baru dari proses pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik, sehingga saat ini dikenal dengan istilah manusia modern. Karakteristik pembangunan berbasis SDM. Pembangunan berbasis SDM dinilai sebagai pembangunan yang paling tepat. Pembangunan berbasis SDM melihat manusia sebagai pusat pembangunan, people-centered development. Manusia tidak diperlakukan hanya sebagai sasaran atau objek pembangunan, namun juga sebagai pelaku pembangunan, subjek. Begitu pula dengan tujuan dan dampak pembangunan, senantiasa mempertimbangkan faktor SDM. Sebab pembangunan tidak untuk pembangunan, development not only for development. Pembangunan dilakukan untuk manusia, development for human. Pembangunan memang mestinya dilakukan berbasis pada sumber daya manusia, SDM. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan berbasis SDM adalah semacam perencanaan dan pelaksanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lain yang ada sedemikian rupa sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat memanfaatkan dan mengaksesnya. Jadi dengan kualitas SDM yang mumpuni, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan sangat baik terhadap berbagai sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, fasilitas kantor, dan sebagainya, maka ini diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berbasis SDM seharusnya adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, bukan justru dirumuskan dan dijerumuskan oleh elit masyarakat yang dianggap berkuasa di dalam pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan sumber daya manusia semestinya muncul dari bawah, bottom up, bukan dipaksakan dari atas, top down. Jadi di dalam pengembangan SDM ini
dia akan berhasil kalau dia berasal dari individu itu sendiri yang mau untuk meningkatkan SDM-nya, bukan dipaksakan dari pimpinan dari atas. Ini akibatnya apa yang diharapkan dari kualitas SDM tidak akan tercapai. Karakteristik pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan oleh Thias adalah sebagai berikut. Pertama, manusia memiliki potensi besar di dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Maka perlu upaya untuk memanfaatkan potensi besar dalam diri manusia dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja sebesar-besarnya. Jadi potensi yang ada di manusia ini sangat luar biasa dan bisa mengalahkan sumber daya yang lain fisik, misalnya komputer atau internet. Yang kedua, pembangunan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, sehingga dalam proses pembangunan perlu dicapai adanya keterampilan yang inovatif bagi manusia secara individual yang kemudian membentuk masyarakat. Dengan keterampilan yang dimiliki, manusia menjadi mandiri, tidak lagi tergantung kepada pihak lain, bahkan kepada negara sekalipun. Jadi kalau kualitas SDM-nya sudah bagus, maka ini akan berakibat dia bisa mandiri, dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan kurang tergantung orang lain. Jadi apa yang menjadi keputusannya adalah keputusan dari dirinya sendiri, tidak tergantung pihak lain. Yang ketiga, tujuan akhir dari pembangunan berbasis SDM adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi manusia. Hal tersebut harus tetap fokus diutamakan di dalam pelaksanaan pembangunan, bukan pada sebaik atau sebagus apa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Jadi pembangunan itu ditujukan untuk kesejahteraan manusia, bukan membangun infrastruktur yang bagus, tetapi kesejahteraan manusia diabaikan. Akibatnya ini apa yang sudah dibangun akan dirusak oleh manusia itu sendiri. Untuk mencapai tujuan akhir yang tepat, menciptakan kesejahteraan bagi manusia, maka diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai kebutuhan dan potensi serta karakteristik sumber daya manusia yang turut serta dalam proses pembangunan tersebut. Nah, jadi SDM itu memiliki kebutuhan dan juga potensi dan juga karakteristik atau mentalitas yang baik, akhlakul karimah ya. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah perlunya melibatkan peran aktif manusia yang mengerti kebutuhannya sehingga pelaksanaan pembangunan akan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Jadi SDM yang sangat penting ini juga harus dapat diarahkan, harus dapat bagaimana kita mengetahui apa potensinya, apa passionnya, apa bakat minatnya, dan ini yang dikembangkan. Nah, sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari SDM itu sendiri bisa terwujud. Peluang dan tantangan pembangunan berbasis SDM. Pembangunan berbasis SDM di Indonesia memiliki peluang dan tantangan. Keduanya berjalan seiring dan saling mempengaruhi. Pada satu sisi, pembangunan berbasis sumber daya manusia memiliki peluang besar untuk menciptakan kehidupan masyarakat secara umum yang lebih baik.
Hal ini seiring dengan semangat masyarakat modern yang menghasilkan banyak inovasi yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut bersumber dari inovasi dan kreativitas sumber daya manusia itu sendiri. Jadi SDM yang berkualitas itu dia sangat inovatif dan kreatif. Nah, kita bisa melihat di Cina itu untuk penanaman padi itu bisa dilakukan di air laut, di atas laut. Jadi ini yang dibutuhkan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai inovasi harus dilakukan agar supaya ini bisa dicapai. Jadi ini sangat penting. Di dalam SDM itu dia punya inovasi dan kreativitas. Nah, kurang bagaimana kita apa yang menjadi potensinya itu bisa keluar. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa dapat dicapai. Salah satu hal yang menjadi ciri dari manusia modern yang dapat menjadi peluang bagi peningkatan pembangunan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan manusia saat ini semakin banyak meningkat. Bila dulu sebagian besar orang tidak sekolah, kini didominasi oleh manusia modern yang telah mengenyam pendidikan S1 hingga S2 dan S3. Kesadaran SDM modern akan pentingnya pendidikan merupakan peluang besar dalam peningkatan kualitas pembangunan. Jadi tingkat pendidikan ini juga sangat menentukan kualitas dari SDM itu sendiri. Nah, sekarang pendidikan kita ini harus terus ditingkatkan kualitasnya. Nah, kadang-kadang di kita itu kualitas kita atau apa yang kita kuasai itu hanya bisa membaca, menulis, dan juga menghitung. Tetapi SDM kita masih kurang mampu untuk berproduksi. Nah, kita bisa lihat di Korea atau Jepang, lulusan perguruan tingginya S1, S2, S3, dan juga SMA, SMK itu mereka dapat berproduksi dan bisa menciptakan inovasi-inovasi dan dia bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, sehingga ini sangat luar biasa. Nah, lulusan kita perguruan tinggi kita di Gorontalo ini 5 ribuan setiap tahun. Oleh karena itu kalau 5 ribuan ini bisa dapat berproduksi, menciptakan lapangan kerja yang baru, maka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo itu bisa dapat diwujudkan secepatnya. Peluang dari pembangunan berbasis SDM adalah ketersediaan teknologi yang lebih baik yang dapat mendukung kinerja SDM, sekaligus membantu dalam peningkatan kapabilitas dan kompetensi dari pembangunan yang dijalankan. Jadi teknologi ini sangat juga menentukan untuk mendampingi SDM yang kita sudah siapkan. Nah, seperti Gorontalo, lahannya sangat luas dan untuk mengolahnya ini agak kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan mekanisasi pertanian untuk pengolahan tanah dan panen dan sebagainya. Jadi teknologi ini juga dibutuhkan untuk supaya kualitas SDM yang kita miliki dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri. Termasuk juga yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak hanya di ibu kota atau di kota besar saja di Indonesia, namun sudah menjangkau ke wilayah pelosok. Kondisi tersebut disebut sebagai revolusi industri 4.0. Sesungguhnya tidak berlebihan karena kehidupan manusia sudah semakin canggih.
hampir semua kehidupan dan sektor kehidupan manusia melibatkan teknologi. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini, kemajuan internet ini harus bisa digunakan untuk supaya apa yang ada di sumber daya yang ada di sekitar kita bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, kita di Provinsi Gorontalo ada usaha menengah kecil kita. Untuk pemasarannya tentu ini perlu aplikasi-aplikasi internet ya, sehingga bisa terpromosi. Nah, sehingga apa yang diproduksi oleh petani itu bisa dijual. Nah, jadi dengan kemajuan internet ini juga bisa untuk mengetahui perkembangan harga dari apa yang diproduksi oleh para petani, sehingga mereka akan memilih komoditi yang mempunyai harga yang tinggi. Nah, sehingga pendapatan atau kesejahteraan masyarakat di pedesaan itu bisa meningkat. Peluang lain yang berkaitan dengan SDM adalah kondisi Indonesia menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini adalah usia penduduk dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Ini usia produktif. Dan ini merupakan bonus demografi. Jadi penduduk usia produktif ini lebih banyak di tahun-tahun yang akan datang. Bila dibandingkan dengan Korea dan Jepang, ini mereka penduduk yang berusia tua itu malah lebih banyak, sedangkan yang produktif sedikit. Nah, sehingga ini mempengaruhi pencapaian dari apa yang menjadi tujuan pembangunan yang dilaksanakan di sana. Nah, jadi bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bonus demografi pada satu sisi merupakan kondisi yang bila tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi masalah serius. Namun dengan pemberdayaan SDM, maka bonus demografi menjadi hal yang positif bagi pembangunan secara umum. Kondisi bonus demografi dapat meningkatkan potensi kualitas pembangunan di Indonesia dengan mengandalkan atau berbasis pada SDM. Hal tersebut akan menjadi sebaliknya bila manusia tidak diberdayakan secara maksimal. Jadi usia produktif ini otomatis harus disediakan lapangan kerja atau difasilitasi agar supaya penduduk yang berusia produktif ini bisa menciptakan lapangan kerja yang ada. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan bagus, ini akan merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi kalau ini tidak disediakan, penduduk usia kerja ini akibatnya menjadi pengangguran, kemudian narkoba dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi merusak pembangunan itu sendiri. Pembangunan berbasis SDM juga memiliki sejumlah tantangan. Tantangan SDM saat ini berkaitan dengan kompetensi dan kapabilitas manusia itu sendiri. Jadi kompetensi itu adalah apa yang bisa saya kerjakan, bukan apa yang sudah saya pelajari. Jadi apa yang bisa saya kerjakan berarti dia bisa memproduksi sesuatu. Dia bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru, untuk membuka lapangan kerja baru. Kita ketahui Gorontalo ini sangat potensi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Kita punya pertanian,
perikanan, peternakan, tetapi produksinya masih rendah. Oleh karena itu butuh SDM yang berkualitas bagus sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru dan bisa membuat produksi kita bisa meningkat. Banyak jumlah manusia pada suatu negara atau suatu daerah dapat menjadi problem tersendiri yang membebani pembangunan. Seperti yang terjadi di Indonesia, meskipun Indonesia memiliki jumlah populasi yang didominasi oleh generasi muda atau generasi usia produktif, akan tetapi generasi ini adalah generasi yang rapuh. Generasi milenial sangat membutuhkan bimbingan dari negara, belum bisa mandiri seutuhnya dan belum dapat memanfaatkan peluang yang ada. Untuk meningkatkan pembangunan, generasi milenial butuh pengarahan yang tepat, dibantu oleh kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya kualitas SDM yang baik. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian di masa-masa yang akan datang, bagaimana bonus demografi yang usia yang produktif ini dipersiapkan dengan baik kualitasnya dan juga diciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi ini harus terus ditingkatkan, nah sehingga bonus demografis ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Era digital yang semakin mengandalkan teknologi juga memberatkan SDM jika tidak memiliki kualitas dan kapabilitas yang mampu sejalan dengan kemajuan teknologi. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi pembangunan berbasis SDM. Generasi milenial hanya menjadi konsumen dari teknologi dan dunia yang semakin mengecil dengan digitalisasi semua aspek. Tidak memanfaatkan teknologi secara bijak atau lebih tinggi lagi menjadi produsen dari teknologi yang terus semakin berkembang. Jadi internet ini, revolusi industri 4.0 ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh generasi kita. Jadi teknologi internet ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita bukan hanya pengguna, tetapi harus bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga harus menjadi menciptakan atau bisa tidak hanya menjadi konsumen ya, tetapi kita juga harus menjadi memproduksi aplikasi-aplikasi internet ini. Jadi kita bukan hanya menjadi pemakai ya, tetapi juga bagaimana teknologi internet ini harus dimanfaatkan. Kita harus membuat aplikasi-aplikasi bagaimana supaya industri atau hasil usaha kecil kita ini bisa dibuat aplikasinya dan bisa dipasarkan sehingga apa yang menjadi potensi sumber daya alam kita itu dengan penggunaan teknologi internet ini bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini sangat penting agar supaya digitalisasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk yang positif. Jangan sampai negatif yang muncul. Kita lebih banyak waktu kita habis di dalam menggunakan internet ini. Kemudian kualitas atau kapabilitas potensi kita menggunakan pemikiran kita ini tidak bisa dieksplorer lebih jauh lagi. Jadi waktu kita hanya habis di
sebagai pemakai internet. Nah, ini ke depan ini harus diperhatikan, karena kalau kita hanya jadi pemakai, maka akibatnya kita akan tertinggal dari negara-negara yang menguasai teknologi internet ini. Demikianlah materi kita pada pertemuan yang ke-9 ini yang membahas tentang isu sumber daya manusia. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas isu sumber daya alam. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.